Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A. Izinkan kami kelompok A akan mempresentasikan mengenai corporate governance, different approach to risk management, internal audit activity, and reporting risk of management, yang akan dipresentasikan oleh kelompok A, dosen pengampu Ibu Tantina. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Febiola NPM akhir 057, Denada NPM akhir 074, Nandina NPM akhir 205, Aziza NPM akhir 215, dan Arini NPM akhir 218. Masuk ke dalam chapter yang pertama, chapter 29, yaitu Introduction Corporate Governance. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut dengan corporate governance. Nah, corporate governance ini didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Nah, prinsip utama tata kelola perusahaan seperti yang tertuang dalam Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris atau UK Corporate Governance Code. Pendekatan dalam penerapan tata kelola perusahaan ada dua pendekatan utama dalam penerapan standar tata kelola perusahaan. Yang pertama, sistem comply or explain. Nah, perusahaan dapat memilih untuk mengikuti aturan atau menjelaskan alasan ketidakpatuhan mereka. Yang kedua, ada sistem kepatuhan penuh. Perusahaan harus sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Nah, tata kelola perusahaan biasanya diwajibkan oleh undang-undang dan berbagai kode etik. Organisasi dapat meningkatkan standar tata kelola mereka dengan menetapkan kode etik bagi direksi dan menerapkan kebijakan pengungkapan konflik kepentingan. Baik, sebab selanjutnya yaitu komite dalam tata kelola perusahaan. Untuk memastikan tata kelola yang baik, perusahaan perlu membentuk berbagai komite. Nah, seperti komite manajemen risiko, komite audit, komite pengungkapan informasi, komite nominasi, serta komite remunerasi. Nah, terdapat prinsip OECD tentang tata kelola perusahaan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, atau yang disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, merumuskan 6 prinsip utama tata kelola perusahaan. Yang pertama, kerangka kerja yang efektif. Nah, menjamin pasar yang transparan, efisien, dan sesuai hukum. Yang kedua, hak dan melakukan setara bagi pemegang saham. Melindungi hak pemegang saham termasuk yang minoritas. Yang ketiga, peran investor institusional dan pasar saham, mendorong insentif yang sehat dalam investasi. Yang keempat, peran pemangku kepentingan, mengakui hak dan kepentingan pemangku kepentingan serta mendorong kerjasama. Yang kelima, transparansi dan pengungkapan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang keuangan, kinerja, dan tata kelola perusahaan. Dan yang keenam yaitu tanggung jawab Dewan Direksi, memastikan perusahaan memiliki strategi yang jelas dan serta mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab selanjutnya yaitu mengenai peran non-eksekutif dalam tata kelola perusahaan. Direksi non-eksekutif, nah, memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyeimbangkan nih keputusan manajemen eksekutif. Nah, namun mereka harus memiliki junjungan yang tinggi tentang etika bisnis, mengawasi dan menantang kebijakan eksekutif, serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan. Baik, sebab selanjutnya yaitu mengenai tata kelola perusahaan dalam lembaga keuangan dan lembaga pemerintahan. Nah, dalam lembaga keuangan memiliki regulasi tata kelola yang lebih ketat. Nah, standar tata kelola mereka mencakup kualifikasi dan tanggung jawab direksi, pedoman mitigasi konflik kepentingan, program pelatihan bagi anggota dewan. Namun, pada lembaga pemerintah, tata kelola dalam sektor publik lebih berfokus pada akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Prinsip Nolan yang menjadi dasar tata kelola sektor publik meliputi yang pertama, ketidakegoisan, yaitu maksudnya bertindak demi kepentingan publik. Yang kedua, integritas, tidak memiliki konflik berkepentingan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, objektivitas, membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti. Yang keempat, akuntabilitas, bertanggung jawab kepada publik. Dan kelima, keterbukaan, transparan, dan mengambilan keputusan. Yang keenam, kejujuran, menghindari praktik curang atau manipulatif seperti korupsi. Dan juga yang terakhir nih, kepemimpinan, menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas.
Selanjutnya mengenai evaluasi kinerja Dewan Direksi, evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola perusahaan. Nah, terdapat beberapa kunci pertanyaan yang harus diajukan dalam evaluasi. Yang pertama, nih, mengapa Dewan memiliki anggota Dewan keahlian dengan yang cukup? Apakah ada transparansi dalam pengambilan keputusan? Yang ketiga, strategi apa saja nih perusahaan yang menyebutkan tujuan jangka panjang? Yang keempat, nih terdapat apa saja mekanisme untuk menanggapi risiko dengan cepat. Memasuki materi selanjutnya yaitu operational risk management. Di sini operational risk management itu ada 4. Yang pertama ada definisi risiko operasional. Nah, di mana dalam kasus risiko operasional pada lembaga keuangan, hal yang penting adalah perlunya kuantifikasi tingkat risiko tersebut karena risiko ini harus ditopang oleh modal yang dimiliki lembaga. Akibatnya, bank dituntut untuk menekan tingkat risiko operasional serendah mungkin dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko operasional, di mana risiko operasional telah menjadi perhatian khusus bagi lembaga keuangan karena adanya kewajiban untuk mengukur atau mengkuantifikasi tingkat risiko tersebut. Nah, proses pengukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai metode yang umumnya menggunakan data historis, hasil simulasi, atau gabungan dari keduanya. Lalu yang ketiga ada kesulitan pengukuran, yang dimana risiko utama bagi perusahaan transportasi adalah kesalahan pengiriman dan kecelakaan lalu lintas. Kuantifikasi paparan risiko membantu perusahaan fokus pada risiko yang paling mengganggu operasi, serta mengambil langkah tepat untuk menguranginya. Dan yang keempat yaitu perkembangan risiko operasional, yang dimana pengukuran risiko operasional di lembaga keuangan masih menjadi tantangan dan krisis keuangan global mengungkapkan bahwa paparan terhadap risiko operasional ternyata lebih tinggi dari perkiraan banyak bank. Beberapa lembaga keuangan mencoba menerapkan standar manajemen risiko seperti ISO 31000, standar IRM, serta kerangka kerja KUSO IRM. Baik, materi selanjutnya yaitu Project Risk Management. Yang pertama yaitu pengembangan manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek merupakan bidang yang telah berkembang dengan baik, di mana pengendalian risiko dan terutama pengelolaan kejadian menjadi aktivitas paling krusial, yang dimana setiap proyek itu dituntut untuk diselesaikan sesuai batasan biaya, waktu, dan kualitas yang telah ditentukan. Keberhasilan proyek sering digambarkan melalui segitiga proyek yang terdiri dari 3 elemen tersebut. Jika proyek berjalan ideal, segitiga ini tetap seimbang. Namun, pengurangan waktu akan menyebabkan peningkatan biaya atau penurunan kualitas, dan sebaliknya, pengurangan biaya akan berdampak pada waktu pelaksanaan dan kualitas hasil proyek. Lalu ada ketidakpastian dalam proyek. Nah, untuk mengelola ketidakpastian dalam proyek ini, organisasi memiliki berbagai tindakan yang dapat diambil. Organisasi dapat memutuskan untuk merespons dengan salah satu cara. Yang pertama yaitu menerima risiko atau ketidakpastian, lalu menyesuaikan kegiatan dan prosedur, lalu mengadopsi rencana dan tanggapan darurat, dan menghindari risiko atau ketidakpastian. Baik, selanjutnya, jadi kita akan membahas mengenai siklus hidup dari sebuah proyek. Jadi siklus hidup dari proyek itu memiliki 4 siklus, yaitu yang pertama dimulai dari awal proyek itu direncanakan, yaitu kita harus meneliti kelayakan proyek itu ke depannya, lalu melihat secara garis besar rencana biaya yang akan dikeluarkan, dan terakhir melakukan janji temu kepada klien untuk membahas keberlanjutan proyek. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, selanjutnya kita memasuki siklus perencanaan proyek, yaitu kita akan mendesain secara lebih mendetail terkait proses-proses dari proyek tersebut, lalu penjadwalan akan diadakan proyek itu kayak timeline pelaksanaan proyek, dan
melakukan pengadaan yang sekiranya dibutuhkan selama proyek itu akan dijalankan. Nah, selanjutnya kita memasuki siklus dari pelaksanaan proyek, di mana siklus pelaksanaan proyek ini tuh tentu kita akan memantau bagaimana konstruksi itu bekerja, terus kita melaporkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan memeriksa kualitas kinerja proyek itu pada saat itu. Nah, dan terakhir kita akan memasuki siklus penutupan proyek, yaitu di mana proyek ini dikatakan telah jadi dan kita melakukan tinjauan proyek terlebih dahulu, dan setelah dipastikan proyek tersebut itu telah jadi sesuai dengan keinginan klien, maka kita akan melakukan serah terima proyek itu tadi. Nah, setelah kita mengetahui siklus dari proyek, kita selanjutnya itu pasti dapat menilai bahwa di setiap siklus hidup proyek itu terdapat ketidakpastian dan memiliki resiko yang mungkin timbul selama siklus itu dilakukan. Ketidakpastian yang melekat pada setiap tahapan proyek akan mencakup berbagai masalah, seperti mendefinisikan proyek secara tepat, menyetujui skala waktu dan anggaran, serta mengonfirmasi kinerja dan atau spesifikasi dari proyek tersebut. Nah, kita perlu ada pengaturan untuk perubahan dan pengembangan dalam spesifikasi proyek, serta pengaturan untuk setiap penyimpangan dari keadaan yang diharapkan. Nah, di sini ada grafik penilaian ketidakpastian selama proyek. Jadi, di bawah itu kan ada waktu proyek. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya, apabila waktu proyeknya itu masih dalam tahap-tahapan awal, itu maka biaya yang dibutuhkan itu tentu akan lebih sedikit, namun pertimbangan tentang pengaruh kepentingan, resiko, dan ketidakpastian itu sangat tinggi. Nah, memasuki tahapan selanjutnya, biaya perubahan itu tentu akan lebih meningkat, lalu pengaruh juga lebih menurun. Begitu juga selanjutnya hingga sampai penutup. Pada tahap penutup ini kan kita sudah mengetahui ya total dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi grafik dari biaya itu akan melonjak naik, sedangkan pengaruh dari pemangku kepentingan, resiko, dan kepastian itu menurun karena kita dianggap sudah memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi dianggap sudah mengatasi hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya jadi kita akan membahas mengenai siklus hidup dari sebuah proyek. Jadi siklus hidup dari proyek itu memiliki 4 siklus, yaitu yang pertama dimulai dari awal proyek itu direncanakan, yaitu kita harus meneliti kelayakan proyek itu ke depannya, lalu melihat secara garis besar rencana biaya yang akan dikeluarkan, dan terakhir melakukan janji temu kepada klien untuk membahas keberlanjutan proyek. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, selanjutnya kita memasuki siklus perencanaan proyek, yaitu kita akan mendesain secara lebih mendetail terkait proses-proses dari proyek tersebut, lalu penjadwalan akan diadakan proyek itu kayak timeline pelaksanaan proyek, dan melakukan pengadaan yang sekiranya dibutuhkan selama proyek itu akan dijalankan. Nah, selanjutnya kita memasuki siklus dari pelaksanaan proyek, di mana siklus pelaksanaan proyek ini tuh tentu kita akan memantau bagaimana konstruksi itu bekerja, terus kita melaporkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan memeriksa kualitas kinerja proyek itu pada saat itu. Nah, dan terakhir kita akan memasuki siklus penutupan proyek, yaitu di mana proyek ini dikatakan telah jadi dan kita melakukan tinjauan proyek terlebih dahulu, dan setelah dipastikan proyek tersebut itu telah jadi sesuai dengan keinginan klien, maka kita akan melakukan serah terima proyek itu tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai analisis dan manajemen risiko proyek. Jadi analisis dan manajemen risiko proyek atau Project Risk Analysis Management ini itu dikembangkan oleh Asosiasi Manajemen Proyek sebagai panduan untuk perusahaan itu menilai dan menganalisis manajemen risiko proyek mereka. Nah, hal-hal yang mendasari pengembangan PRAM ini itu karena mungkin ada beberapa pengalaman historis dari sebuah perusahaan itu yang dinilai kurang efektif untuk memprediksi secara akurat tentang peristiwa-peristiwa berbasis resiko. Nah, panduan-panduan dari PRAM atau Project Risk Analysis Management ini itu akan memberikan langkah-langkah untuk manajemen resiko proyek yang dapat dikatakan umum dan konsisten setiap waktunya. Jadi pendekatan PRAM ini merupakan serangkaian kegiatan berkelanjutan yang dapat dimulai di hampir setiap tahap dalam siklus hidup suatu proyek. Hal-hal yang mencakup penggunaan model PRAM ini tuh yang pertama ada kelayakan, yaitu
penilaian tentang seberapa fleksibel proyek itu, lalu ada sanksi, melihat paparan resiko yang mungkin berkaitan dengan proyek, sehingga kita dapat menganalisis apakah semua langkah itu dapat dikurangi atau dikelola resikonya. Lalu ada penawaran, yaitu memastikan bahwa semua resiko telah diidentifikasi. Lalu ada pasca tender, itu memastikan bahwa resiko itu telah ditangani dengan tepat dan menilai kemungkinan terjadinya program proyek tersebut. Dan selama implementasi memungkinkan perusahaan itu apakah dapat menyelesaikan proyek sesuai biaya dan skala waktu atau sebaliknya. Dan terakhir kita akan membahas mengenai rantai pasokan. Dimulai dari ruang lingkup rantai pasokan, itu dijelaskan bahwa organisasi itu perlu menilai terkait berbagai pemasok yang bermitra dengan mereka, serta mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul dari posisi mereka sebagai pemasok produk atau layanan yang dikirimkan kepada pelanggan dan klien mereka sendiri. Lalu pada kemitraan strategis ini itu dijelaskan bahwa kemitraan strategis itu merupakan aliansi yang sangat berguna yang dibentuk untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Terkadang kemitraan strategis ini dapat melibatkan para pesaing yang bekerja sama. Lalu joint venture, yaitu memungkinkan organisasi itu mengakuisisi perusahaan pemasok, agar pemasok ini itu terikat dengan kita dan tidak mengirimkan barang ke pesaing dalam kondisi pasar yang sulit. Yang keempat itu ada pengalih-dayaan operasi atau kita menggunakan jasa outsourcing, yaitu mekanisme untuk melakukan kegiatan non-inti yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi kita menyewa jasa perusahaan lain untuk membantu pekerjaan kita. Lalu dan terakhir itu ada hubungan resiko dan kontrak, yaitu menjelaskan tentang sifat dan kompleksitas kontrak yang bergantung pada seberapa besar sih resiko yang akan diterima dalam kontrak tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas tentang internal audit activities atau aktivitas dari audit internal. Oke, ruang lingkup audit internal di perusahaan itu gimana? Nah, audit internal itu basically mengevaluasi kontrol dan juga prosedur yang ada untuk memastikan bahwa resiko itu dikelola dengan baik, dengan efektif, kayak gitu. Jadi prosedur atau kayak framework-nya itu tepat gitu. Nah, kemudian tujuan dari audit internal itu apa? Yang pertama adalah untuk mandatory atau menjamin kepatuhan atau memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum, standar, dan juga permintaan klien. Kemudian assurance itu memberikan jaminan kepada manajemen dan juga pemangku kepentingan. Jadi kayak make sure gitu loh, oh ini udah benar, ini udah tepat dan trusted gitu. Udah aman lah ini. Nah, next adalah decision making atau untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi terbaik. Dan yang terakhir itu effective process atau menjaga efisiensi proses bisnis di seluruh perusahaan atau organisasi. Nah, tugasnya audit internal di perusahaan utamanya itu yang pertama meninjau pengelolaan dari risiko, terus mengevaluasi pelaporan dan juga proses yang udah dilakukan di manajemen risiko, terus memberikan jaminan atau assurance ya bahwa risiko itu telah dievaluasi dengan benar dan jaminan atas proses manajemen risiko. Jadi kan manajemen risiko dan audit internal kan berdampingan gitu kan. Jadi istilahnya manajemen risiko ini yang dia membuat prosedur pengelolaan risiko dan lain-lain. Terus audit internal ini kayak yang meyakinkan, yang kayak meng-approve, oh oke, ini udah bagus, ini udah efisien, udah efektif, bla 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 kayak gitu. Nah, terus ternyata ada peran peran audit internal ini ada peran lain, kayak istilahnya peran pendukungnya gitu. Nah, pertama itu memfasilitasi pengidentifikasian dan juga evaluasi dari risiko. Kemudian mengembangkan kerangka kerja dari manajemen risiko. Terus mengkoordinasi kegiatan manajemen risiko atau ARM, dan juga melatih manajemen dalam menanggapi risiko. Tapi pada intinya, audit internal itu nggak punya rights dalam pengelolaan risiko. Jadi dia itu cuma istilahnya kayak pokoknya nggak berkecimpung untuk mengelola si risiko ini kayak gitu. Oke, next adalah tahapan dari audit internal. Ada 4 proses dalam pelaksanaan audit internal. Yang pertama adalah proses perencanaan. Jadi di sini
audit internal ini sebelum dia action gitu ya. Pertama, dia melakukan kontak awal dulu kepada klien atau target yang mau diaudit ini tentang dia kasih tahu nih, oh bakal mau ada audit, terus apa aja mau diaudit, tujuan-tujuannya segala macam kayak gitu. Kan nggak mungkin dong ujuk-ujuk langsung audit tanpa pemberitahuan kayak gitu. Nah terus setelah udah dihubungin bahwa mau ada audit, nah terus ketemu nih atau adanya pertemuan awal supaya klien ini bisa menjelaskan area-area mana aja yang perlu diaudit oleh si audit internal ini. Terus setelah itu audit internal ini melakukan survei pendahuluan gitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk diaudit. Nah setelah itu mereka meninjau struktur tata kelola atau pengendalian internal dari si perusahaan ini untuk menentukan area-area prioritas. Dan terakhir, auditor ini setelah itu menyusun program audit atau merinci gitu apa aja kerja lapangan atau apa aja pelaksanaan yang akan dilakukan. Nah, step 2 adalah pelaksanaannya. Di sini, pertama itu pengujian kontrol internal untuk memastikan keakuratan catatan, terus pokoknya intinya yang mau diaudit itu apa. Nah, biasanya itu pakai teknik namanya CAAT untuk mendeteksi anomali. Nah, terus auditor melakukan pembaruan rutin. Pembaruan rutin ini kayak jadi dia ini auditor ini melakukan komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Gitu. Nah, terus setelah proses pelaksanaan selesai, setelah peninjauan kerja lapangan ini, setelah pelaksanaan kerja lapangan selesai, nah auditor internal menyusun namanya ringkasan audit yang mencakup temuan yang ditemukan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Nah, step 3, ketika udah disusun ringkasannya nih, nah sekarang dibuatlah laporan auditnya. Tuh. Nah, laporan audit ini ditinjau oleh tim sebelum dikasih ke klien gitu. Nah, setelah itu jadi komentar pada laporan ini nanti didistribusikan ke pihak manajemen terkait sesuai kesepakatan. Lalu yang terakhir, step terakhir adalah tindak lanjut atau di sini dilakukan peninjauan tanggapan dari si klien dan pengujian temuan gitu. Nah, di laporan tindak lanjut ini mencatat temuan yang udah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Nah, terus manajemen risiko dan juga audit internal. Kira-kira mereka ini hubungannya gimana gitu kan. Karena dari tadi kayak setiap ada audit internal pasti nyambungnya ke risiko gitu kan. Jadi, manajemen risiko dan audit internal ini mereka tuh berdampingan tapi tidak sama gitu. Mereka saling melengkapi lah itu. Nah, gampangnya adalah manajemen risiko ini dia yang mengidentifikasi, dia yang menilai, dia yang mengelola si risiko, menyusun gimana kebijakannya, gimana prosedurnya untuk menangani risiko. Kalau audit internal, yaitu yang memeriksa dan juga mengevaluasi yang telah dilakukan oleh manajemen risiko, kayak gitu intinya. Jadi, audit internal ini tidak sama sekali tidak seperti aku bilang ya, audit internal ini pokoknya nggak berkecimpung dalam pengelolaan risiko gitu. Nah, kemudian gambar di bawah ini adalah 3 lines of defense model atau 3 lini pertahanan. Jadi ini tuh kayak pokoknya kayak posisi-posisi gitu dalam pengendalian internal gitu lah intinya. Nah, 3 lines berarti kan ada 3. Nah, dari yang paling kiri, yang pertama, lini pertama itu ada manajemen kontrol dan juga pengendalian internal. Jadi, di lini pertama itu yang langsung menangani risiko. Karena ini kan berkaitan dengan operasional sehari-hari, jadi kayak dia pelakunya gitu. Yang right di TKP lah intinya gitu. Nah, terus lini kedua yang di tengah itu berisi kayak apa ya? Nah, manajemen risiko itu ada di lini kedua. Jadi manajemen risiko itu bukan yang gimana ya? Dia yang merancang prosedur gitu loh, prosedur untuk pengelolaan risiko yang akan dilakukan di lini pertama gitu. Dan manajemen ini juga manajemen risiko atau di lini kedua ini tugasnya itu
mengawasi proses-proses di lini pertama dan juga kepatuhan-kepatuhan untuk make sure kalau jangan sampai ada yang melawan hukum, regulasi, undang-undang gitu-gitu. Dan juga di lini kedua ini specialty-nya keahlian khusus kayak misalkan keuangan, terus apa sih keselamatan kerja kayak gitu-gitu. Nah, terus barulah di lini ketiga yang sebelah kanan ini tempatnya si audit internal, which is dia sendirian, which is namanya independent. Jadi audit internal tuh tidak terhubung atau kayak tidak ter apa ya? Oh dia sendirian lah, dia nggak terhubung dengan yang lain-lain itu. Jadi nah tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi lini pertama dan lini kedua itu tanggung jawabnya si senior management sesuai panahnya ini kan gitu. Nah sementara audit internal ini kan tadi dia yang memberi assurance atas yang dilakukan di lini 1 dan lini 2. Nah, terus dia akan melaporkannya ke governance body atau direksi kayak gitu. Oke, last one adalah 5 lines of assurance atau ini sebenarnya kayak 5 lini pertahanan. Gimana ya? Kan tadi kan kita udah bahas 3 lini pertahanan. Nah, kalau ini versi 5 lininya. Jadi ini tuh kan yang umum dipakai itu yang 3 lini. Nah, tapi 5 lini ini kayak menyempurnakan atau lebih bagus lagi dari yang 3 lini kayak gitu. Kalian ini bersih lengkap gitu. Yang pertama ada di Dewan Direksi. Kalau kalian ingat gambar yang tadi itu ada di paling atas ya kan tempatnya. Yang governance body itu. Nah, tugasnya itu dia bertanggung jawab atas manajemen risiko secara keseluruhan. Kemudian yang turun ke bawah yaitu eksekutif senior atau manajemen senior itu sama aja. Ini isinya ini kayak vice president, terus C-level atau kayak CFO, CEO, COO gitu-gitu. Nah, tugasnya itu membangun dan memelihara proses manajemen risiko yang kuat dan juga memberikan info yang dapat diandalkan mengenai risiko-risiko. Terus yang ketiga ini pimpinan unit bisnis. Pimpinan unit bisnis ini biasanya dari lini pertama yang sebelah kiri tadi. Ya, seperti yang dijelasin itu melaporkan risiko dan memastikan tujuan-tujuan tercapai, terus memastikan juga sumber dayanya itu aman, terus memastikan pengelolaan risiko dengan baik. Gitu. Nah, kemudian unit spesialis ini biasanya di lini kedua. Ya, jadi dia tugasnya menyediakan keahlian dalam jenis risiko tertentu. Kayak yang tadi aku bilang, kayak ada yang keuangan, ada yang keselamatan kerja, ada yang security, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu audit internal yang lini ketiga. Ya, seperti yang kita tahu ya, dia memberikan evaluasi, lagi-lagi evaluasi, dan dia independen terhadap efektivitas dari manajemen risiko. Nah, selanjutnya yaitu tentang reporting risk management atau pelaporan manajemen resiko. Nah, yang pertama yaitu risk reporting atau pelaporan risiko. Pelaporan risiko mencakup berbagai dokumentasi terkait manajemen risiko dalam suatu organisasi. Jadi pada chapter 23 yang dijelaskan di buku kemarin telah menyantumkan beberapa jenis dokumentasi manajemen risiko termasuk 4 hal ini. Yang pertama ada risk management administration atau administrasi manajemen risiko. Ada risk response and improvement plans atau rencana respon dan peningkatan risiko. Ada event reports and recommendation atau laporan kejadian dan rekomendasi. Lalu yang terakhir ada risk response dan certification report atau laporan kinerja dan sertifikasi. Jadi dokumen ini sangat penting karena membantu mempertahankan manajemen risiko sebagai aktivitas yang dinamis dalam organisasi. Manual manajemen risiko seharusnya mencakup lingkungan pengendalian dan budaya risiko serta memuat informasi terkait prosedur yang ditetapkan, rencana aksi, dan laporan insiden. Nah, masih berkaitan dengan risk reporting, saya akan menjelaskan beberapa hal dalam risk reporting ini. Jadi, ada risk performance and certification report. Jadi, laporan ini mencakup metrik manajemen operasional serta pernyataan formal yang disertifikasi oleh pihak eksternal. Jadi, ada beberapa aspek penting, yaitu ada pengesahan oleh auditor eksternal. Jadi, laporan ini seringkali harus disertifikasi oleh auditor eksternal untuk memastikan efektivitas kontrol yang diterapkan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada efektivitas kontrol keuangan. Jadi selain hanya melaporkan kinerja risiko, evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas langkah-langkah pengendalian yang diterapkan. Lalu ada panduan dari Financial Reporting Council atau FRC 2016. Jadi FRC ini menerbitkan panduan yang untuk tanggung jawab Dewan Direksi dalam manajemen risiko.
Nah, lalu selanjutnya ada berkaitan dengan tanggung jawab manajemen risiko oleh dewan. Jadi tabel ini atau bagian ini menjelaskan bagaimana dewan organisasi harus menangani manajemen risiko. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu proses manajemen risiko. Jadi, dewan harus memastikan manajemen risiko menjadi bagian dari proses normal. Lalu mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi perusahaan, dan yang kedua itu ada risiko bisnis. Jadi, dewan menilai risiko terhadap model bisnis dan strategi. Yang ketiga ada budaya risiko dan jaminan. Jadi, dewan harus menyediakan jaminan risiko dan memastikan diskusi mengenai risiko terjadi di tingkat dewan. Dan yang keempat ada profil risiko dan mitigasi risiko. Jadi, harus memastikan profil risiko perusahaan tetap diawasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi terhadap risiko utama. Nah, yang kelima ada pemantauan dan kegiatan tinjauan, yaitu memastikan pemantauan dan tinjauan risiko dilakukan secara berkelanjutan bukan hanya tahunan saja. Lalu ada komunikasi dan pelaporan risiko, yang berarti memastikan komunikasi risiko terjalin lebih baik secara internal maupun eksternal dan menyediakan informasi risiko yang diperlukan kepada dan dari dewan. Yang terakhir ada risk assurance and reporting atau jaminan risiko dan laporan. Jadi bagian ini membahas bagaimana persyaratan pelaporan semakin kompleks karena adanya berbagai regulasi dan kebutuhan organisasi. Jadi ada dua hal penting. Yang pertama itu laporan terpisah untuk otoritas regulasi. Jadi beberapa organisasi perlu membuat laporan khusus untuk regulator tertentu agar memenuhi kepatuhan hukum. Dan yang kedua ada strategi laporan untuk profil tinggi. Jadi beberapa organisasi menerbitkan laporan khusus untuk meningkatkan profil mereka dalam bidang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu Sarbanes-Oxley Act 2002. Jadi Sarbanes-Oxley Act ini disahkan setelah serangkaian skandal korporasi besar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan penyediaan informasi keuangan yang menyesatkan. Skandal ini menyebabkan kebingungan investor dan menghilangnya kepercayaan terhadap perusahaan publik di Amerika Serikat. Lalu tujuan utama dari SOX ini adalah yang pertama, menjamin akurasi informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan publik. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kecurangan dalam laporan keuangan melalui audit yang ketat. Nah, lalu ada persyaratan utama dari SOX. Yang pertama ada Section 302 tentang validasi data perusahaan. Jadi yang pertama mengharuskan setiap laporan keuangan perusahaan untuk divalidasi sebelum dipublikasikan. Yang kedua, pemimpin perusahaan seperti CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu yang terakhir, perusahaan wajib menganalisis risiko yang dapat menyebabkan kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Lalu persyaratan yang kedua itu tentang Section 404, yaitu audit dan evaluasi struktur keuangan. Jadi yang pertama mengharuskan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian keuangan internal yang kuat. Lalu yang kedua memerlukan audit eksternal dan audit internal yang harus memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan akurat. Lalu yang ketiga, proses ini sangat kompleks dan mahal karena mencakup identifikasi kelemahan dalam pengendalian keuangan internal. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kerangka manajemen risiko. Jadi ada dua hal, yaitu yang pertama SOX mengharuskan perusahaan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang diakui. Lalu KOSO internal, Control Cube 2013 dan KYOSO IRM Cube 2004 menjadi standar yang paling umum digunakan. Lalu, apakah Sarbanes-Oxley Act ini efektif? Jadi ada dampak positif dan kritik terhadap SOX ini. Jadi dampak positifnya yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan keuangan internal dan mengurangi risiko kecurangan. Lalu yang ketiga, menjaga integritas pasar modal Amerika Serikat dengan memastikan informasi yang dipublikasikan dapat dipercaya. Tetapi ada kritik terhadap SOX ini. Yang pertama, dianggap terlalu memberatkan perusahaan karena membutuhkan proses audit yang kompleks dan mahal. Lalu yang kedua, tidak sepenuhnya meningkatkan standar etika perusahaan, hanya fokus pada kepatuhan pelaporan. Yang terakhir, banyak CEO yang merasa XOX adalah respon berlebihan terhadap skandal yang hanya melibatkan segelintir eksekutif. Lalu implementasi dari XOX oleh perusahaan itu seperti ini, ada beberapa. Yang pertama itu membentuk komite pengungkapan atau disclosure committee. Yang kedua, memperkuat pengadilan internal. Yang ketiga, meningkatkan biaya kepatuhan. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk audit internal. Nah, selanjutnya risk report by US company atau pelaporan resiko dari perusahaan Amerika.
Jadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat wajib mengungkapkan faktor resiko dalam laporan manajemen resiko yang bersifat proaktif dan berorientasi ke masa depan. Laporan resiko biasanya dimuat dalam Form 10K atau Form 20F dengan bagian khusus yang membahas faktor resiko berkisar antara 3 hingga 10 halaman. Jadi ada beberapa faktor resiko, ada 23, saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama ada perubahan dan perkembangan regulasi. Yang kedua persaingan dalam industri. Yang ketiga keputusan otoritas persaingan usaha terkait. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, kondisi ekonomi secara umum, dan ada juga gangguan di lokasi utama dan fasilitas perusahaan. Ada perubahan pola permintaan pelanggan, ada kondisi cuaca ekstrim, dan ada yang terakhir status karyawan sub non kontraktor. Nah, selanjutnya yaitu Charities Risk Reporting. Jadi, pelaporan risiko oleh organisasi amal bersifat wajib di sebagian besar negara. Organisasi amal diharapkan memiliki prosedur manajemen risiko yang rinci, mirip dengan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Lalu ada dua tujuan utama dari Charities Risk Reporting. Yang pertama yaitu memastikan organisasi amal dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik. Lalu yang kedua, memberikan transparansi dan tata kelola organisasi amal. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pedoman UK Charity Commission untuk pelaporan resiko. Jadi, pedoman ini menekankan bahwa bentuk dan isi pelaporan resiko harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi amal. Jadi, laporan resiko yang diterima harus mencakup yang pertama, pengakuan tanggung jawab dari para trustee atau pengurus yayasan. Lalu ada gambaran umum tentang proses identifikasi resiko, lalu ada indikasi bahwa resiko utama telah ditinjau atau dinilai, lalu yang keempat, konfirmasi bahwa sistem pengendalian telah diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu Government Risk Reporting Principle atau prinsip laporan resiko dalam pemerintahan. Jadi ada 5 hal. Yang pertama ada openness dan transparansi. Jadi keterbukaan dan transparansi. Jadi pemerintah itu harus transparan dalam memahami resiko dan menjelaskan proses yang digunakan untuk mengelolanya. Yang kedua ada involvement atau pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait resiko. Yang ketiga ada proportionally atau pemerintah harus bertindak secara proporsional dan konsisten dalam menangani resiko terhadap publik. Lalu yang keempat ada evidence, yaitu keputusan pemerintah terkait resiko harus berbasis pada bukti yang relevan. Lalu yang terakhir ada responsibility. Jadi pemerintah harus menetapkan tanggung jawab dalam pengelolaan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan Public Sector Risk Report. Jadi, pengelolaan resiko dalam lembaga pemerintah dan sektor publik merupakan kewajiban di banyak negara. Lalu, informasi terkait manajemen resiko biasanya tersedia secara publik di situs web pemerintah sebagai referensi. Dan meskipun informasi ini dapat diakses secara umum, seringkali tidak ada laporan resiko secara khusus ditujukan kepada pemangku kepentingan eksternal. Dan semisalnya di Inggris, pemerintah menerapkan prinsip pelaporan risiko yang mengutamakan transparansi. Ini adalah 5 prinsip yang dijelaskan sebelumnya. Lalu, pelaporan risiko yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, pendekatan berbasis bukti dapat memastikan bahwa risiko dikelola dengan strategi yang tepat sehingga dampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi dapat diminimalkan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan Government Report on National Security. Jadi, salah satu kemajuan terbesar dalam komunikasi resiko adalah kesediaan pemerintah untuk lebih terbuka mengenai ancaman keamanan nasional. Jadi, sudah banyak pemerintah melakukan analisis ancaman keamanan nasional dan mempublikasikan hasilnya. Contohnya, pemerintah Inggris menerbitkan dokumen National Security Strategy of the United Kingdom pada tahun 2011, di mana hal ini berisi ancaman terhadap keamanan nasional. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor politik, perubahan iklim, persaingan energi, kemiskinan, ketimpangan, dan tata kelola buruk. Yang terakhir ada globalisasi dalam aspek ekonomi, teknologi, dan demografi. Dan laporan-laporan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko telah menjadi bagian inti dari kebijakan nasional, dengan penekanan yang pada kesigapan terhadap ancaman seperti pandemi, serangan cyber, dan bencana alam. Nah, grafik berikut merupakan
Graphic selected UK security threats yang mengelompokkan berbagai ancaman keamanan di Inggris berdasarkan dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Jadi ada dua sumbu grafik. Yang pertama sumbu vertikal yaitu tentang impact atau dampak. Jadi semakin tinggi posisi suatu ancaman di grafik, semakin besar dampaknya yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional. Begitu pula dengan kemungkinan terjadi atau likelihood. Jadi semakin jauh ke kanan posisi suatu ancaman, semakin besar kemungkinan ancaman tersebut terjadi. Jadi ada beberapa kategori zona ancaman. Yang paling tinggi dan paling ke kanan adalah critical zone atau zona kritis, di mana dampaknya sangat tinggi dan kemungkinannya tinggi. Ada beberapa ancaman seperti pandemic human disease atau penyakit pandemi manusia, di mana ancaman ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur kesehatan. Contoh nyatanya adalah pandemi COVID-19. Lalu ada coastal flooding atau banjir pesisir, di mana ancaman ini terjadi akibat kenaikan permukaan air laut dan badai besar yang menyebabkan banjir di daerah pesisir, di mana dampaknya meliputi kerusakan properti, hilangnya nyawa, dan gangguan ekonomi. Lalu zona yang kedua yaitu tentang concurrent zone atau zona perhatian, di mana dampaknya itu tinggi tapi kemungkinannya itu sedang ke arah tinggi. Jadi ada attacks on crowded place atau serangan di tempat ramai. Jadi ancaman ini mencakup aksi terorisme atau kekerasan yang terjadi di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, stadion, dan transportasi umum, di mana dampaknya bisa serius dengan korban jiwa tinggi dan efek psikologis yang besar. Lalu ada zona yang ketiga yaitu cautious zone atau zona waspada, di mana dampaknya sedang ke arah tinggi, tetapi kemungkinannya masuk ke sedang. Jadi yang pertama ada severe weather atau cuaca ekstrim, termasuk badai hebat, suhu ekstrim, hujan lebat, dan kondisi cuaca lainnya yang dapat menyebabkan gangguan infrastruktur dan korban jiwa. Dan juga ada cyber attacks, di mana ancaman berupa peretasan, serangan malware, ransomware, dan distribute denial of service atau DDoS yang dapat menumbuhkan sistem keuangan, pemerintahan, dan perusahaan swasta. Nah, lalu ada yang terakhir, comfort zone atau zona nyaman, yaitu dampaknya rendah ke sedang dan kemungkinannya rendah. Ada seperti major transport incident atau kecelakaan transportasi besar, termasuk kecelakaan pesawat, kereta api, dan kapal besar. Meskipun dampaknya bisa fatal, kemungkinan kejadian ini lebih rendah dibandingkan ancaman lainnya. Lalu ada yang kedua itu tentang animal diseases atau penyakit hewan. Jadi penyakit yang menyerang hewan ternak atau satwa liar seperti flu burung atau penyakit bulu dan kuku. Dampaknya lebih banyak pada sektor ekonomi dan peternakan dibandingkan langsung kepada manusia. Nah, lalu ada beberapa ancaman lain yang seperti beberapa zona, seperti major industrial incident, yaitu insiden seperti ledakan di pabrik, kebocoran gas beracun, atau kegagalan sistem keamanan industri besar. Dampaknya sangat tinggi jika terjadi di dekat area pemukiman dan fasilitas penting. Jadi dapat dinyatakan ke concern zone atau sampai ke yang paling tinggi. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan kali ini. Atas kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.